Akhir-akhir ini ada banyak sekali tayangan di TV, media sosial yang membahas tentang cinta. Bahkan tidak sedikit dari tokoh-tokoh politik, intelektual publik, filsuf, bahkan akademisi yang turut mengambil bagian dalam berdiskusi tentang cinta. Seorang seniman, Sujiwo Tejo, beliau pernah mengatakan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Contohnya di sini, jika kita mempunyai pasangan mulai macam-macam, dalam artiannya, ia mulai membagi cintanya, maka kita tidak harus mempertahankan hubungan ini lagi. Karena ini adalah bukti bahwa ia sudah tidak lagi mencintai kita. Karena cinta tidak bisa dipaksakan. Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa cinta adalah energi yang paling purba dari kehidupan. Karena itu cinta selalu ada. Kami dari Persekutuan Pemuda Luz memilih membahas Agustinus karena ia adalah salah satu tokoh yang sering membicarakan tentang cinta sebelum dia bertobat. Agustinus sering menjelajah ke dunia-dunia percintaan. Percintaan dengan dunia, dengan ilmu pengetahuan perempuan-perempuan, sampai akhirnya dia menemukan cinta yang sejati. Siapa itu Agustinus? Agustinus Aurelius lahir pada tahun 354 Masehi. Ia meninggal pada tanggal 28 Agustus 430 Masehi, hidup selama 75 tahun. Ia adalah seorang Afrika yang dilahirkan dari ibu Kristen dan ayah kafir. Mencoba memperoleh damai, pertama-tama ia mencobanya melalui hidupnya. Ia menjalani hidup yang paling tidak bermoral yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Ia melakukan apa saja yang diinginkan, dan dengan demikian ia memberontak terhadap hukum-hukum Allah. Ia mencobai melalui agama kafir, menikism, ia mencoba melalui logika dan pendidikan. Semuanya tidak membawa hasil. Sampai pada suatu hari ketika ia sedang berada di sebuah taman, ia mendengar suatu suara yang berkata, "Ambil dan bacalah." Dan bacalah, ia segera keluar dari taman itu dan pergi kepada temannya Alipisius, mengambil sebuah Alkitab, membuka lalu membacanya. Ayat yang dibacanya terdapat dari Roma 13, ayat 13 sampai 14. Lalu jiwa Agustinus mengalami kedamaian yang belum pernah dialami dalam hidupnya. Lalu ia berkata kepada temannya, "Aku telah dilahirkan kembali." Hanya dengan membaca ayat ini, Agustinus bertobat sekitar tahun 386. Itu pertobatan Agustinus dimulai, dan dia diminta dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Agustinus dan Adeodatus putranya yang saat itu berumur 15 tahun, serta sejumlah temannya pada malam Paskah tahun 387 di Milan. Pada waktu yang kemudian, dia menjadi seorang Kristen yang sangat populer di gereja, dan bahkan menjadi seorang bapak gereja yang sangat terkenal. Agustinus sempat tertarik dan mengikuti ajaran dari Manichean yang mengajarkan bahwa ada dua kekuatan di dunia ini, yaitu kekuatan gelap dan terang, dan juga kekuatan jahat dan baik. Kekuatan ini saling ingin mengalahkan. Kedua kekuatan ini tercermin juga dalam diri manusia, yaitu tubuh dan juga jiwa. Agustinus meninggalkan ajaran dari Manichean karena tertarik dengan skeptisisme, yaitu meragukan segala sesuatu karena dianggap atau dinilai lebih bijak. Agustinus juga menganut materialisme, yaitu mempertanyakan keberadaan yang imaterial dan juga immortalitas jiwa. Pokok pemikiran yang dipegang oleh Agustinus saat itu adalah manusia memiliki kecenderungan atau ditarik kepada hal yang baik atau hal yang indah. Maka kita mencintai sesuatu yang tidak kita miliki atau yang kurang dari diri kita. Contohnya itu, kita mencintai keindahan karena menganggap diri kita itu kurang indah. Maka cinta bagi Plato adalah desire atau keinginan. Bagi Plato, berdasarkan dialog Socrates dengan Diotima, maka cinta yang tertinggi adalah mencintai atau mengingini the beauty atau dunia idea. Namun konsep ini kemudian dinilai bertentangan dengan Alkitab dan juga dewa Yunani pada saat itu. Dahulu dikenal dengan adanya konsep Tuhan tidak mencintai self-sufficient Epicurus atau konsep dewa Epicurus.
Dewa tidak melihat adanya kekurangan pada dirinya sendiri, oleh karena itu konsep cinta yang dipegang oleh Plato tidak berlaku apabila kita melihat dari perspektif Alkitab. Hal ini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 17 dan 18. Diotimo mengajarkan mulai dari yang paling bawah itu adalah bahwa manusia pada dasarnya mulai mencintai sesuatu yang bersifat material, mencintai sesuatu yang indah, tetapi pada tahapannya manusia lebih melihat kecantikan jiwa daripada kecantikan tubuh. Sehingga pada akhirnya manusia melihat keindahan itu sendiri. Yang pertama, setelah itu kita mencintai manusia karena mereka diciptakan begitu indah. Yang kedua, kecantikan jiwa melebihi kecantikan tubuh. Yang ketiga, kita menyadari kecantikan itu sama pada semua orang dan mencintai semua tubuh yang indah. Dan yang keempat dan akhirnya manusia mulai mencintai keindahan itu sendiri. Neoplatonisme. Bagi Plotinus, Allah adalah the one, yang satu, yang absolut dan tidak berubah. Karena Allah tidak berubah, maka penciptaan tidak mungkin suatu tindakan. Karena jika penciptaan suatu tindakan, maka tindakan mengimplikasikan sebuah perubahan. Terciptanya segala sesuatu adalah hasil emanasi Allah. Sebagaimana matahari mengemanasikan dirinya melalui cahaya, emanasi adalah sebuah necesitas atau keperluan bagi Allah. Konsep Plotinus yang menarik bagi Agustinus, emanasi menjelaskan mengapa yang imateri itu tidak pernah ketahuan oleh yang materi. Menjelaskan dalam diri manusia mengapa ada moralitas, spiritualitas yang tidak dijawab oleh Manikian. Menjelaskan asal-muasal kejahatan. Materi tidaklah jahat, meski materi berada di urutan terjauh dari Allah. Di dalam diri manusia, materi atau tubuh dan jiwa merupakan suatu kesatuan. Agustinus Muda nampaknya mempercayai pre-existence of the soul dan tidak mempercayai transmigration of the soul. Meski tidak jahat, materi adalah ciptaan yang paling lemah, sehingga jiwa harus mengusahakan agar tubuh dikuasai olehnya dan tubuh melihat ke atas atau mencintai Allah. Semua ciptaan pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kembali kepada Allah atau united to God. Untuk melakukan hal itu, maka manusia harus berhikmat dan disiplin. Manusia harus menginginkan yang benar, mencintai yang benar, sehingga pada akhirnya manusia dapat bersatu dengan Allah. Ambrosius. Kedekatan Agustinus dan Ambrosius membuat Agustinus dipengaruhi oleh Ambrosius. Ambrosius memiliki retorika yang baik. Komentar Agustinus terhadap Ambrosius ialah a faithful teacher of the church and even at the risk of his life, a most strenuous defender at Catholic truth. Teologi Ambrosius terdiri atas grace by Holy Spirit, justify atau dibenarkan, teori keperawanan, tubuh ditundukkan, dan hidup selibat. Teologi filsafat cinta Agustinus. Agustinus menamai dua jenis cinta, diantaranya yang pertama, cupiditas, berisi hasrat, desire, dan ekspektasi terlalu tinggi sehingga menghasilkan ketakutan akan kehilangan, kematian. Yang kedua, caritas, cinta kepada Tuhan. Tidak ada ketakutan akan kehilangan, tujuan akhirnya adalah kebebasan. Pandangan cinta menurut Agustinus ada dua jenis cinta. Agustinus menyebut dua jenis cinta itu sebagai good love dan disordered love. Selaras dengan kontrasnya pada bukunya yang berjudul Masyarakat Kota Allah dan Kota Dunia atau The City of God and the City of Man, disordered love berisi keinginan atau desires pada yang bukan Tuhan dan menuntun pada gate of hell. Agustinus lagi-lagi mengatakan, mencintailah tetapi hati-hati dengan apa yang kamu cintai. Disordered love juga adalah cinta yang penuh ekspektasi yang tidak sesuai dengan objek cintanya. Dapat diberikan contoh, jika kita mencintai diri sendiri, itu akan membuat kita menjadi sombong, di mana kita akan melihat diri kita atau mengekspektasikan diri kita jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Cinta seperti ini akan menghasilkan kesombongan. Kita tidak akan mencintai objek kita sesuai dengan apa adanya dia. Cinta seperti ini jika tidak didasari akan cinta terhadap Allah, maka kita akan mengekspektasikan yang berlebihan terhadap objek tersebut. Contoh, jika kita mencintai, kita akan mengekspektasikan bahwa apa yang kita cintai itu tidak akan mati.
Kita tidak mencintai sesuai dengan apa adanya, atau bahkan muncul adanya pengharapan yang lebih tinggi terhadap ekspektasi bahwa ia akan selalu ada dan lain sebagainya. Caritas. Caritas adalah cinta pada Allah. Caritas ini mendasari cinta diri dan cinta terhadap sesama. Nah, yang pertama itu cinta diri atau love yourself. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Ada 4 hal. Yang pertama itu cinta pada Allah menyebabkan kita memahami bahwa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, sehingga berujung pada kecintaan diri sendiri. Nah, yang kedua, cinta pada diri sendiri tidak berujung pada ego, melainkan cinta terhadap sesama manusia. Yang ketiga, cinta pada diri tanpa cinta pada Allah menghasilkan pemberontakan pada Allah dan disordered love terhadap sesama. Nah, yang keempat, cinta diri. Apa yang dicintai? Bukan fisik atau kemampuan kita, melainkan virtues atau kebijakan sebagaimana yang kita teladani dari Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perkataan love yourself dari diri seseorang yang tidak mengenal Kristus adalah sia-sia atau pemberontakan pada Allah dan menyebabkan disordered love. Love others yang artinya cinta pada seseorang. Yang pertama, cinta pada sesama dapat dilakukan ketika seseorang telah mencintai Allah. Yang kedua, tanpa cinta pada Allah, maka cinta pada sesama hanyalah demi keegoisan diri sendiri atau disordered love yang artinya cinta yang terganggu. Dan yang ketiga, namun demikian, Agustinus menegaskan bahwa cinta kepada sesama tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Ada gerakan yang dimulai dari Allah yang membuat manusia mendapatkan gerakan yang sama. Kita mencintai yang kelihatan, namun akhirnya adalah Tuhan, itu caritas. Sedangkan cupiditas akhirnya bukan Tuhan, melainkan objek-objek yang lebih kecil, sehingga ego menjadi yang utama. Semua hal menjadi milik sendiri. Bahkan zaman sekarang worship fenomenanya seperti mencintai Tuhan, padahal cupiditas. Kita harus berhati-hati dalam menata cinta kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana bahayanya jika dalam sebuah pernikahan wanita dan pria sama-sama memadu kasih, namun kasihnya cupiditas. Keluarga seperti apa yang akan muncul? Begitupun orang tua dan anak. Sama-sama saling mengasihi, namun kasihnya cupiditas. Ingin menguntungkan, sama-sama mementingkan ego masing-masing. Sehingga muncullah simbiosis mutualisme. Ingin kebutuhannya sendiri terpenuhi. Sehingga ketika kebutuhan tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah kebencian. Maka dunia kelihatan seperti relasi yang begitu indah. Padahal kenyataannya penuh dengan kemunafikan, tipu muslihat antara satu dengan yang lain. Ketika kita pergi ke suatu gereja yang salah tanpa Injil dan membawa cinta kita yang salah, yaitu cupiditas, disitulah titik kehancuran kita. Kenapa? Karena cupiditas menjadi racun dalam hidup kita. Contoh, sebelumnya kita hanya bisa berdoa selama 5 menit. Namun ketika kita mengikuti persekutuan doa, kita dapat berdoa selama setengah jam. Dan itu membuat kita sombong dengan perubahan kita. Kenapa? Karena persekutuan doa, seminar-seminar karakter tanpa Injil, dapat membuat kita sombong ketika kita berubah. Agama membuat kita sombong dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang telah Yesus selesaikan. Kita harus melihat pada Injil. Faith is the root. Grace is the root. Apa yang kita perbuat merupakan buah dari apa yang kita percayai dan kita cintai. Maka yang patut diperbaiki adalah akarnya. Kita tidak bisa hidup hanya dengan motivasi dan visi yang kosong. Harus Injil yang mentransformasi hati kita
agar cinta kita tidak salah arah. Agustinus pernah berkata, "Love is a motion, and motion always motion towards something." Cinta adalah sebuah gerakan menuju pada suatu objek. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Pendeta Stephen Tong pernah berkata bahwa kita dilahirkan di dua dunia. Ada yang diciptakan sebagai makhluk yang di atas, ada pula yang diciptakan sebagai makhluk yang di bawah. Tetapi kita berbeda. Kita diambil dari debu tanah yang merupakan yang dari bawah, kemudian dihembuskan yang dari atas. Itulah mengapa kita berbeda. Itulah mengapa kita istimewa. Karena kita bukan milik kepunyaan dunia, melainkan kita milik kepunyaan Allah. Dunia yang di atas adalah kekal atau eternal world. Semua yang berasal dari atas sifatnya suci, kekal, dan baik. Sementara dunia yang di bawah memiliki waktu atau bersifat sementara atau temporal world. Nah, manusia berada di antaranya. Manusia berada di tengah-tengahnya. Dunia yang di atas adalah Allah. Dan ketika kita mengucapkan kata Allah, pasti mulut kita terbuka. Sementara dunia yang di bawah adalah alam. Dan ketika kita mengucapkan kata alam, maka mulut kita tertutup. Ini sebenarnya adalah ilustrasi yang sederhana namun indah. Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari sorga itu sifatnya kekal. Sama seperti kita mengucapkan kata Allah dan mulut kita terbuka, dan segala sesuatu yang berasal dari bawah adalah sementara. Sama seperti kita mengucapkan kata alam dan mulut kita tertutup. Oleh karena itu perlu kita ingat dan kita sadari bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, entah itu usia kita, entah itu kesehatan maupun kesalehan kita, semuanya bersifat sementara. Ada suatu waktu ketika segala sesuatu yang berasal dari dunia ini akan berhenti. Itulah mengapa saudara-saudari sekalian dan saya harus bersyukur karena kita berharga. Kita adalah objek dari cinta Allah yang besar. Terima kasih, Shalom.